Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom yang di sana. Oh belum ada, bohong. Ya, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Tidak seperti kedengarannya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Apa kabar Lowi? Puji Tuhan. Apa kabar Evan? Puji Tuhan. Apa kabar hamba Tuhan Jordan? Puji Tuhan. Kan dia semangat tadi. Nggak usah. Ya udah mulai, gak apa-apa. Udah streaming. Gak apa-apa. Kita kan sifatnya serius tapi santai. Jawab sendiri artinya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Ini nggak memuji, menyembah. Siap menyembah nama Tuhan? Siap. Haleluya. Gimana Ji? Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Luar biasa. Ikutin ya, kita ulang ya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Oh, luar biasa, siap. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita membawa diri kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Hari ini pujiannya nggak banyak, kita penyembahan aja karena ada hari spesial. Jadi kita bikin sesuatu yang berbeda hari ini. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk serius menyembah Tuhan karena waktunya cuma sebentar. Tapi ini ya. Saya udah bangkit berdiri. Saya mau angkat satu lagu yang kalian nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kenapa tidak tahu? Ya karena saya juga baru tahu lagu ini. Kita belajar sama-sama. Oke, F. Kasih pancing aja. Tahan satu. Di Yours Comedy ada. Hari kita satukan hati kita sebelum kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ingin mulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau menyertai ibadahnya ada pertengahannya Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kami tinggalkan sebentar apa kesibukan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja, sebab kami mau fokus Tuhan hanya menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tidak mau diganggu oleh hal yang lain Tuhan. Kami ingin berhadapan hanya dengan-Mu saja Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saat ku mulai mengenalmu, Engkaulah tujuan di dalam hidupku. Dunia di belakang salibku pikul, berjalan bersamamu yang ku mau. Saat ku mengejar, saat ku mengejar hadir-Mu, Engkaulah damai dan kasih sejatiku. Dunia di belakang salibku pikul, menyenangkan hati
hatimu yang ku mau. Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan imanku. Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan imanku. Kita akan berdiri awal, haleluya. Saat ku mulai mengenalmu, Engkaulah tujuan di dalam hidupku. Dunia di belakang salibku pikul, berjalan bersamamu yang ku mau. Saat ku mulai, aku mengejar, saat ku mengejar hadirmu. Engkaulah damai dan kasih sejatiku. Dunia di belakang salibku pikul, menyenangkan hatimu yang ku mau. Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan imanku. Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan iman. Engkaulah jangkar, Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan imanku. Engkaulah jangkar pengharapan, kasih yang kekal dalam perjalanan iman. Dalam perjalanan, dalam perjalanan iman, dalam perjalanan imanku. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan. Katakan haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu.
kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Katakan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau sekali katakan haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Haleluya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau baik Tuhan. Sepanjang waktu Kau yang tak pernah berubah. Kau yang tak pernah berubah Tuhan. Meski musim silih berganti,
keadaan kami. Apapun keadaan kami, Kau baik Tuhan, tak pernah berubah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih. Mari bermazmur bagi Tuhan. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya atasmu. Oh, sebab Dia yang tak pernah berubah, Dia yang selalu ada atasmu, Dia yang selalu setia. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja. Mari kita tinggikan Dia malam hari ini, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia,
dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dapat mengerti setiap apa yang diinginkan Tuhan, perasaan Tuhan kepada kita melalui aktivitas kita nanti, melalui firman yang disampaikan nanti, bila Tuhan beracara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan kembali dari awal.
sampaikan kerinduanmu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah, haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, yang berdaulat atas kami, atas hidupku, ku berserah, lebih sungguh lagi Engkaulah, oh Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, daulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Serahkan kepada hamba Tuhan Sharon. Engkaulah Raja, Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Yahweh yang baik, Bapak Yahweh yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang Tuhan kepadamu di malam hari ini. Kami para pemuda remaja yang ada, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Bapa, kami boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini untuk kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi Bapa, kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang ada, dan kami memohon supaya Tuhan Engkau berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus Engkau menerangi Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan melalui isi hati-Mu Tuhan kepada kami anak pemuda remaja yang ada, supaya kami boleh mengerti Bapa bagaimana kami harus mengembangkan Tuhan, iman kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan, bahkan kasih kami Tuhan, baik kepada Engkau maupun sesama kami Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui setiap kegiatan yang akan kami lakukan, bahkan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan kepada anak pemuda remaja yang ada. Kami akan memulai Tuhan kegiatan kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang cukup turut campur tangan Tuhan di dalam kegiatan kami ini Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya dipersilakan duduk. Akan membuat 3 kelompok.
Terkejut nggak? Terkejut nggak? Enggak ya? Ya udahlah ya. Pokoknya kita hari ini kita akan membuat kegiatan. Hadiahnya di surga. Oke. King, duduk di mana King? Boleh juga. Nah, untuk membagi kelompok kita hitung dari 1 sampai 3, mulai dari sebelah kiri. Kiri saya maksudnya. Oke. Dimulai dari 1. Satu, Tony, Raden, 3, Evan. Ayo, yang jelas-jelas lu King. Wah, berarti Mika 3. Oke. Sekarang semuanya berkumpul kepada tim masing-masing. Bentar, saya tentukan dulu. Oh, ini bukan berdasarkan kenyamanan, tapi lebih ke fungsi ya. Karena tugasnya agak berbeda-beda. Jadi tim 1 di sebelah kanan saya, tim 2 di sebelah kiri saya, ya kan? Tim 3 di depan sini, ya kan? Ya, tim 3 boleh di sini, boleh di lobi, bebas. Nah, sebelum bubar, saya jelaskan dulu tugasnya. Langsung bagi aja, ya udah. Rama berarti 1. Ah? Nggak apa-apa, jumlahnya berapapun, yang penting udah 1, 2, 3. Oke, 1 di kanan saya, 2 di kiri saya. Yang ketiga boleh di lobi atau di depan saya boleh. Ayo. Hitungan ke 10 harus sudah kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Karena kita dikejar waktu. Karena kita mengejar waktu, jangan waktu yang ngejar kita, nggak enak. Oke. Ya. Oke. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Berarti ini 3. Kelompok 3 di lobi. Loh. Ya, mereka saat ini nggak mau karena belum tahu tugasnya. Iya, bener banget. Saat tahu tugasnya mereka akan mau. Oke. Jadi yang membacain tugasnya siapa, Cek? Nggak usah dibaca. Oh, menghemat waktu. Oke, perwakilan Kak Mernin, Indah, sama Kak Tony. Ya. Tolong ke depan untuk ambil kertas tugasnya, Kak Mernin, Indah, sama Kak Tony. Ya. Yuk. Berarti ambatuan Mernin, ambatuan Indah sama oke. Oke, kamu kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini ada studi kasus yang harus kamu kerjakan. Kamu kelompok berapa? 3. Kamu kelompok 3. Ini ada kelompok 3 kasih. Ada drama yang harus kamu kerjakan. Kelompok Iman. Ada studi Alkitab yang harus kamu kerjakan. Ya. Nah, kertas kartonnya? Kak Mernin. Ini bahan kerjamu. Ya, kamu bikin mading. Ini. Mading apa? Diam, kalian nggak tahu apa yang dialami kelompok kita. Oke. Ya, yang lembar isiannya terlihat banyak belum tentu sulit. Ya, yang kelihatannya sedikit belum tentu susah ya. Belum tentu gampang ya. Susah banget ini. Banyak banget. Ya. Semangat. Kan waktunya masih banyak. Oke. Shalom. Oke. Kakak. Oke. Enggak. Kelompok 1 tadi kan udah nambah Karama. Iya. Kelompok 1. Jadi yang masuk duluan ke dalam ruangan, iya, kakak cantik kelompok 2, kakak ganteng kelompok 3. Oke.
Kelompok 2 ada di sini. Kelompok 3 ada di sini. Pisahkan dulu ya. Tengah. Udah, silakan kembali ke kelompok masing-masing dibaca. Kami kasih waktu 3 menit untuk membaca dan mengerti. Ada yang kurang mengerti boleh ditanya ke depan. Apa sih tujuan kita bikin ini, Cek? Di akhir gak sih? Oh, di akhir. Ya kisi-kisinya, kenapa kisi bikin kelompok seolah-olah tiba-tiba jadi kelompok? Supaya ngerti aja harus praktek kan. Soalnya kalau teori doang nggak cukup. Oke, teori doang gak cukup. Berarti ini berkaitan dengan apa ya? Kita kali ini temanya di bulan ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Oke, karena bulan ini temanya pengharapan dan iman, pengharapan dan kasih, dan kita udah camp juga tentang iman, pengharapan dan kasih, dan setiap minggu kita bahas iman, pengharapan, kasih. Berarti saatnya sekarang praktek gitu ya? Yes, teorinya udah banyak kan. Iya. Jadi it's time for. Berarti sekarang latihan praktek, dan setiap tim ini ada namanya ya. Tim 1 sesuai namanya ada iman, tim 2 ada pengharapan, Yes. tim 3 ada kasih. Berapa lama kira-kira waktu untuk mereka mengerjakan ini? Untuk waktunya sampai di jam 8 tepat. 50 menit sampai di jam 8 tepat. Dan Itu jamnya yang di situ salah. Oke. Oh benar ya? Oh benar. Benar. Sampai jam 8 tepat. Habis itu nanti apa lagi, Presentasi kah? Iya benar. Jadi nanti setelah semuanya selesai di jam 8 tepat, bakalan presentasi nih satu-satu kelompok ke depan. Dari kelompok iman, kedua pengharapan, lalu yang terakhir kelompok kasih. Oke, berarti satu-satu gitu. Satu kelompok maju untuk Ya, presentasi. Benar. Oke. Dan untuk HP saya rasa yang Oh iya, ya untuk biar HP. meningkatkan kekompakan ya. Untuk HP kita kasih satu kelompok hanya satu orang yang pegang HP. Jadi silakan tentukan HP siapa yang mau dipakai, sisanya boleh dikumpulkan kepada Marta. Hah? Iya. Mau baca dulu. Satu aja Satu HP-nya HP, dibacain HP-nya bisa Cuma kan? satu. Oh. Oke. Yaudah saya kasih waktu 2 menit. Oke. Oke, sudah mulai dimulai ya diskusinya dan pekerjaannya dari sekarang. Hai. Welcome back to Your Skinamon. Dan hari ini kita lagi ngadain apa Kak? Lagi ngadain aktivitas tentang iman, pengharapan dan kasih. Yes. Dan di malam hari ini ada 3 kelompok yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa aja sih kegiatannya? Oh, ada bikin my map untuk iman. Ada kita bikin study case buat pengharapan dan ada sedikit drama pendek untuk kasih. Menarik banget ya kegiatannya. Iya, tentunya. Ini sangat memancing kebersamaan dan praktek untuk teori-teori iman, pengharapan, kasih yang sudah kita pelajari selama ini. Benar, di bulan ini tema kita itu iman, pengharapan, dan kasih. Dan selama ini kita sudah belajar banyak banget teori, mulai dari firman hari Sabtu maupun waktu kita camp. Dan hari ini adalah praktek. Ya, kita latihan praktek. ayo kita ikutin kegiatan dan keseruan dari teman-teman kita. Let's go. Jadi kelompok iman dibagi jadi 2. Yang satunya itu mereka jawab soalnya. Terus yang kedua mereka kayak crafting bikin artnya gitu. Gambar-gambar buat mind mappingnya. Yoi. Coba kita lihat tim gambarnya, mind mappingnya. Wow, udah jadi apa nih? Apa nih? Ikan. Iman tak ikan. Kira-kira siapa ya tokoh yang mereka pilih?
Nanti hasilnya kita lihat. Selanjutnya kita mau ke kelompok 2, yaitu kelompok pengharapan. Mereka ngerjain PowerPoint. Ada kakak cantik. Annyeong. Dek Lady sedang bekerja. Annyeong. 1, 2, 3. Ya. Gimana Kak tanggapannya untuk kegiatan malam hari ini? Tiba-tiba shock. Datang-datang masuk kelompok ya. Kita akan ke kelompok drama. Yang penting gak banyak drama. Oke, jadi kelompok ketiga adalah kelompok kasih. Dan kelompok kasih akan menampilkan drama singkat di malam hari ini. Nah, ada koko saya di dalamnya. Yang sedang tertawa itu. Mereka udah ada skripnya, tinggal berlatih saja. Nice. Ya, galak banget memang ketua Bible Camp. Karena kita udah selesai melihat-lihat kegiatan mereka, gimana kalau kita church tour? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat pemandangannya dari jauh, kita bakal ke belakang dulu sini. Sorry guys yang keinjak sepatunya. Oke. Kita mau nunjukin gimana view yang kita lihat dari sini untuk melihat keseluruhan kegiatan kita. Balik tak? Tara. Seperti ada yang berjalan, tapi bukan kutu. Ini adalah kameramen kita. Bye-bye. Oke, kita harus lihat dari angle atas. Berarti kita naik ke mimbar. Ini agak gabut ya ngerekamin gini. Apa nggak penuh memori kita? Oh.
sudah menamai kelompok kita. Jadi stay tune untuk gambarnya karena 20 menit lagi tapi gambarnya belum selesai. Orang adik-adik. Tes. Waktunya tinggal berapa menit lagi, Kak? Wih, 20 menit lagi loh, guys. Iya. Sharon bener-bener. Hello. C. Au. Bener nih, kameramennya nggak bener ya. Gila sudah. Ayo, kesini Ceh. Ini ada kan, biarin aja. Udah Ceh, semua orang kena. Bener-bener. Udah jadi dulu. Ikan. Ikan. Gelombangan jadi. agak liuk gitu ya. Mantap. Ada lap kacamata enggak? Ya, puji Tuhan. Cepat, Bos. Ini untuk ngajak kayak Abraham kan. Dia dimanapun ada pas tempat. Penuh kepada Tuhan. Ya, dalam pekerjaan. Tuhan. Kepada Tuhan. Masa depan. Cek. Kamera boleh pindah ke tengah buat. Boleh banget. Buat melihat ininya. Ini berarti pentasnya di mana? Kan mau presentasinya di sini. Ya, oke. Oh ini hotspot nyala ya? Dapat ini juga. Dapat ini. Gak nyampe situ sih. Itu jauhin nanti. Ini kan jauhin aja. Oke. Jadi gini guys, setiap kelompok silent please. Tahu lagi jokesnya. Oke. Jadi setiap kelompok itu masing-masing punya waktu 10 menit untuk presentasi. Kita akan mulai dari kelompok 1 iman, kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Jadi untuk kelompok iman, untuk mempresentasikan mind mappingnya, waktu dan tempat dipersilakan.
Menit maksimal ya. 10 menit maksimal. Nanti. Udah. Siap ya? Siap? Oke, dimulai dari sekarang. Ya, shalom semuanya. Jadi kita kelompok 1 kita akan mempresentasikan tentang iman. Nah, yang penasaran nih siapa ya bisa baca ya teman-teman. Ini Abraham. Ya, Abraham. Salah ini Abraham. Ya. Pegang. Nah, saya perkenalan dulu kelompok saya teman-teman. Gue ngomong apa sih? Iya, kelompoknya kelompok 1 nih namanya Ruth. Nih Ruth, yang Ruth namanya ini. Ya, orangnya. Nih Lena. Ini Merni. Aduh salah tuh. Oke. Nih siapa? Evan nih ya. Rama. Kezia saya. King itu King. Ya, ini kita iman. Abraham. Cek. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu ketua. Mana? Ini Abraham, teman-teman. Ini Abraham. Ya, ini Abraham. Selanjutnya biografinya akan saya serahkan kepada Karut. Silakan. Nah, tugas dari kelompok 1 ini, iman, yang pertama itu adalah mencari satu tokoh iman di Alkitab. Nah, kelompok kami ini memilih Abraham. Kenapa? Bertanya-tanya ya. Oke. Oke, jadi nomor 1 udah terjawab ya. Kami memilih tokohnya adalah Abraham. Pertanyaan kedua, menggambar tokohnya. Ini dia tokohnya. Oke, berhasil ya kelompok kami ya. Puji Tuhan. Tuliskan. Saya bilang Abraham. Itu adalah persepsi setiap orang ya. Yang penting dia tokoh iman. Lanjut, biografi. Nomor 3, tuliskan biografi singkat tokoh tersebut. Apa Kak Mernin biografinya Kak? Silakan Kak Mernin. Ini biografinya terdahulu terdahulu sebelum dipanggil yaitu Abram. Terus jadi Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Nah, jadi ini teman-teman, ini arti nama Abraham yaitu Bapa banyak bangsa. Jadi tempat lahir Abraham itu di Ur Kasdim. Nah, jadi istri dari Abraham yang pertama yaitu Sarai yang disebut Sarah. Anak mereka yaitu Ishak. Jadi istrinya yang kedua yaitu Hagar. Mereka memiliki anak yang bernama Ismail. Nah, jadi istrinya yang ketiga yaitu Ketura. Jadi mereka memiliki anak yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, dan Isbak. Oke. Nah. Belum guys. Kita meneruskan orang tua dari Abraham yaitu namanya Tera. Jadi pekerjaan dari Abraham teman-teman ini ya tidak disebutkan, namun tempat yang disinggahi oleh Abraham ini selalu ada berkat atau selalu diberkelimpahan. Jadi untuk umur kematian Abraham, bapak kita Abraham, dia meninggal pada tahun bukan. Sorry, maaf. Ini dia berumur 175 tahun. Jadi dia dikubur di Gua Makpela. Jadi di ladang Efron anak Zahor.
Orang jahat yang terletak sebelum Mamre. Ini di Kejadian pasal 25 ayat 9. Oke. Baca dulu soalnya. Untuk soal yang keempat, itu tuliskan alasan kalian memilih tokoh tersebut. Untuk alasan kami, ya itu. Alasan kami adalah alasan kami memilih Abraham itu karena Abraham adalah bapak orang beriman. Seperti yang ya itu. Dan juga kisah-kisah tentang Abraham sangat mencerminkan tokoh yang memiliki iman yang sangat kuat. Ketika Yahweh menguji imannya dengan cara meminta anaknya yang dicintainya yang telah nanti selama berapa tahun? 100 tahun. Ya, diminta untuk dipersembahkan, ia pun tetap menurutinya. Ya, dan akhirnya Yahweh pun menghentikannya karena Abraham telah memberikan bukti bahwa imannya itu kuat. Sik. Nah, ini ada jawaban satu lagi dari teman kita yang warna merah. Alasan si mereka memilih alasan Evan memilih Abraham karena kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, ya, taatan pada perintah Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dan kepercayaannya tak tergoyahkan. Ya, itu. Oke. Oke, tuliskan dan sebutkan apa yang diperbuat oleh tokoh tersebut sehingga ia menjadi tokoh iman yang kami pilih. Yang diperbuat oleh Abraham tersebut sehingga kami memilih menjadi tokoh iman adalah yang pertama adalah ketaatan pada panggilan Tuhan. Itu terjadi di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Yang kedua adalah iman yang teguh pada janji Tuhan. Itu di Kejadian 15 ayat 5. Yang ketiga adalah ketaatan dalam menghadapi ujian berat di Kejadian 22. Dan yang terakhir mempunyai doa yang penuh kuasa di Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Yang terakhir. Mantap. Di soal nomor 6 tuliskan hal-hal apa saja yang bisa kalian aplikasikan dari tokoh tersebut ke dalam kehidupan pemuda remaja saat ini. Dalam kehidupan pemuda remaja saat ini ya. Jadi satu, ketika meminta nih. Di sini nih gue bacain ya kalau nggak kebaca ya. Ketika meminta sesuatu, berdoa sampai Tuhan pergi dan Tuhan menjawab. Nah, di nomor 1. Nomor 2, memiliki kepekaan, kesadaran, respon terhadap Tuhan. Nomor 3, percaya penuh kepada Tuhan tentang masa depan, pekerjaan, dan keseharian. Nomor 4, memiliki iman untuk percaya akan janji Tuhan walau belum melihat. Dia apaan itu deh? Belum. Nomor 5, memiliki iman untuk mendoakan teman, saudara yang sedang kesulitan. Karena percaya dengan doa kita mereka dapat mengalami pembebasan. Oke, ada pertanyaan?
Oke, sekian presentasi kita. Ya, kalau mau bertanya nanti aja bertanya sama Mbak Tuan Tony ya. Makasih. Foto dulu kan. Foto dulu, foto. Foto dulu. Foto dulu, foto. Ayo foto-foto dulu. Yang benar. Cepat. Kenapa pakai sepatu Marta? Harus sepatu untuk berfoto. Ke bawah dikit biar kelihatan mukanya. Sini kelut. Lagi. Banyakin dah. 3 kali tak? 4. Cepet. Satu begini. Oke, waktunya habis 10 menitnya. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan buat nomor 1. Presentasi yang luar biasa. Walaupun saya lihat sepertinya tulisan Ki nggak bisa kebaca. Hah? Iya kan? Ya. Sekarang kita akan ke kelompok 2. Ayo guys, kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 silakan maju. Diberi waktunya 10 menit maksimal. Operatornya udah ada? Ya lihat dulu, nggak ada yang. Oke, salam teman-teman. Operatornya udah ada kan? Operator. Itu katanya panitia yang pegang. Panitia. Oh. Bener. Oke, baik. Presentasi segera dimulai. Oke, salam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, kelompok pengharapan. Iya. Muka-muka punya pengharapan semua kan? Gak punya harapan. Oke, teman-teman, ini semua kami kelompok pengharapan. Kami akan menjelaskan atau menampilkan slide kami, PPT kami. Kenapa jadi Oke, next. Langsung saja di pertanyaan yang pertama ya. Oh, boleh. Minta tolong, guys. Latar belakang dari kasusnya adalah narkoba. Kota Philadelphia. Latar belakang kasusnya itu dari Amerika Serikat, kota Philadelphia yang dijuluki sebagai kota zombie yang karenanya dibikin narkoba. Gara-gara narkoba. Benar. Sabar ya. Tuh video dulu. Guys, videonya guys. Ini kan videonya 7 menit, jadi kita presentasinya cuma 3 menit kan? Philadelphia, kota yang kerap disebut sebagai kota zombie di dunia nyata. Sebagai ibu kota Amerika Serikat, sebelum dipindahkan ke Washington DC, Philadelphia merupakan salah satu kota paling bersejarah di Amerika. Kota yang kini dihuni 1.470.151 penduduk jiwa, keadaannya kini begitu mencekam. Salah satu wilayah di Philadelphia yang bernama Kensington Avenue memiliki suasana mengerikan karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh bak seorang zombie. Perilaku aneh itu ternyata disebabkan karena maraknya pengguna obat-obatan terlarang di daerah tersebut.
Suasana di wilayah tersebut tampak begitu miris. Banyak orang-orang tergeletak di pinggir jalan akibat pengaruh dari obat-obatan terlarang tersebut. Namun, mereka yang berada di jalanan itu tidak serta-merta berbuat kriminal seperti merampok dan menodong. Mayoritas yang menempati pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pencandu berat obat-obatan terlarang. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah dan jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga di pinggiran jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti obat terlarang itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Banyaknya para pecandu obat nanti selengkapnya bisa nonton di rumah saja ya. Demikianlah tayangan video yang sudah ditayangkan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke poin. Ya ini mungkin menjadi pertanyaan pertama kita ya, tugas pertama kita. Uraikan akar masalah dari artikel tersebut. Nah, akar masalah, maaf. Mohon maaf. Akar masalah yang menyebabkan Philadelphia disebut sebagai kota zombie adalah poin yang pertama, epidemi narkoba atau penyalahgunaan narkoba seperti fentanyl, heroin, dan silazin yang meluas. Nah, mengapa disebut kota zombie? Karena di kota tersebut penggunaan narkoba itu sangat-sangat memprihatinkan, teman-teman. Di situ sangat-sangat banyak orang-orang tersebut yang menggunakan zat-zat terlarang tersebut sehingga disebut kota zombie. Poin yang kedua, ketersediaan narkoba yang murah dan mudah diakses di jalanan. Selanjutnya masalah sosial ekonomi, tingkat kemiskinan tinggi sekitar 27,7%, ada pengangguran juga dan kesenjangan sosial. Poin selanjutnya, krisis perumahan, banyak warga tidak memiliki akses ke hunian yang layak, tingginya angka tunawisma, ribuan orang hidup di jalanan, dan poin yang keenam, kesehatan mental dan fisik yang buruk akibat ketergantungan narkoba. Mungkin bisa next slide. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi. Kami pernah melihat kasus pengalaman penyalahgunaan narkoba. Biasa orang mengalami kecanduan. Narkoba memiliki ciri-ciri putih, pucat, matanya sayu. Ini adalah ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Kalau diajak ngobrol, nggak nyambung, susah fokus, emosi, tidak stabil, gelisah, berhalusinasi, kebanyakan anak-anak muda yang mereka cari. Karena anak-anak muda itu dia akses yang paling gampang untuk mereka masuk. Untuk mereka mengedarkan narkoba, narkotika ini dia kepada contohnya kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan juga narkoba ini sudah masuk lebih dalam lagi ke anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman kita harus berhati-hati. Saya punya pengalaman di mana ada teman-teman saya yang di SAP sana, mereka kecanduan narkoba. Dan cara mereka untuk bisa lepas dari kecanduan itu adalah di mana satu, mereka itu dia harus menghindari komunitas yang membawa mereka ke hal-hal yang nggak baik itu, hal-hal yang negatif. Mereka harus meninggalkan komunitas itu.
Dan yang kedua, mereka itu dia harus memiliki dari hati mereka. Mereka mau lepas nggak apa tidak gitu. Dan yang ketiga, mereka itu dia harus memiliki mentor yang dimana harus mengarahkan mereka supaya mereka itu dia bisa terlepas dari narkotika itu. Karena efek dari narkotika ini dia, narkoba ini dia, orang akan kecanduan. Yang pertama dia akan kecanduan. Kalau dia tidak dapat barang ini dia akan kecanduan. Dia akan gampang emosi, temperamen, gampang kalau dibilang ya gampang marah lah. Dan caranya kita supaya bisa terlepas dari narkoba ini ya. Next ya. Next slide. Ini caranya. Amin. Nomor 3, bila kita menjadi bagian dari kasus ini, bagaimana cara kita mempertahankan pengharapan kita? Jadi yang pertama itu ada kok begitu? Yang pertama, tetap percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Yeay. Yang kedua menjauhi pergaulan. Yang kedua, ini untuk mempertahankan pengharapan loh. Menjauhi pergaulan yang memicu kecanduan dan lebih mendekatkan diri ke komunitas rohani agar saling mengingatkan dan menguatkan. Seperti yang lagi kita lakukan sekarang. Kan kita nggak pernah tahu ya di luar kita ngapain. Untuk menjauhi pergaulan kita ada di sini. Yang ketiga, tetap berdoa dan meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi itu poin-poin cara kita untuk mempertahankan iman pengharapan. Pengharapan. Next. Next, pertanyaan yang keempat, apa yang bisa kalian sampaikan kepada mereka bila kalian berada di tengah-tengah mereka dengan melihat keadaan kalian yang sekarang? Nah, ini poin-poinnya, memberikan penguatan. Yang pertama, mendekatkan diri dan merangkul. Mendekatkan diri dan merangkul, ya pastinya ya teman-teman, pastinya ketika kita melihat mereka terjerumus di hal-hal yang tidak baik, cara kita untuk memberikan penguatan terhadap mereka adalah mendekatkan diri dan merangkul mereka. Ya. Benar-benar Puji. Oh, Puji sudah sangat pengalaman sepertinya. Oke, next. Hidup kalian berharga di mata Tuhan dan masih ada harapan untuk pulih dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ya. Amin ya, puji Tuhan pastinya teman-teman. Mungkin orang-orang yang mengalami atau yang terjerumus ya dalam narkoba tersebut, mereka merasa mungkin diri mereka tuh tidak berharga ya, tidak berharga di mata Tuhan. Maka itulah cara-cara kita bagaimana kita menguatkan mereka, yaitu kita mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka tuh sangat berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan kita. Selanjutnya ada jalan keluar dari ketergantungan, jangan menyerah ya pastinya ya. Dan selanjutnya Tuhan mengasihi kalian apa adanya dan masih ada masa depan yang lebih baik. Amin. Oke, selanjutnya. Kamu bacain yang kelima ya. Oke, untuk next soalnya bagaimana pendapat kalian mengenai hidup kalian yang sekarang ketika kalian melihat kondisi di kasus tersebut? Ini setelah kita rangkum kelompok ini yang kita dapatkan pendapat kita mengenai hidup kita yang sekarang di era yang lagi banyaknya narkotika ini kan. Yang pertama kami pastinya ya ngerasa sangat bersyukur banget. Terus hidup kami jauh lebih baik dan masih
Oke. Oke, dan masih memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan beribadah. Terus puji Tuhan juga kami tinggal di lingkungan yang lebih aman dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Kan kalau kita lihat yang tadi di video tadi, angka kriminalitas itu sangat tinggi kan. Tapi puji Tuhannya, walaupun aku nggak tahu ya seberapa banyak warga Indonesia yang menggunakan narkotika, tapi puji Tuhannya masih nggak kayak zombie-zombie itu ya. Oke. Oke. Nah, ini sih yang paling lebih bersyukurnya. Bersyukur berada di komunitas yang benar. Nah, kayak aku di sini bersyukur banget punya teman-teman baru. Wih, thank you banget. Oke, kalau aku nggak kerja ya. Oke. Wah. Pastinya kita sebagai anak Tuhan, ngelihat teman-teman kita yang berada di jalan-jalan yang narkotika itu, pastinya kita yang ngerasa sedih dan berempati. Itu pun juga aku rasakan ketika teman-teman kerja aku, jujur ya, teman-teman kerja aku di lingkungan kerja aku tuh mereka pakai semua. Ya, karena sebelumnya kan aku di dunia kontraktor dan di tempat aku kerja itu dari 68 orang aku wanita sendiri. Jadi banyak banget teman-teman aku, hampir semuanya menggunakan narkoba dari jenis yang ringan sampai yang paling berat, dari yang suntik maupun yang isap itu aku tahu semua. Ya, terus ya kondisi ini mengingatkan kita untuk lebih peduli sesama teman kita, terus untuk sesama yang membutuhkan bantuan dan tidak menghakimi. Aku pun di lingkungan kerja aku nggak menghakimi. Aku jujur, aku tanya teman-temanku, kenapa sih kalian pakai itu? Karena tekanan kerjaan, terus tekanan keluarga, pasti mereka juga punya kasus beban hidup masing-masing ya. Tapi yang dia pilih itu jalan yang salah. Nah, gunanya kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, ya kita merangkul mereka. Jangan menghakimi. Oh, kenapa lo harus pakai ini ya? Nggak boleh itu ya. Jadi kita harus tahu sebab akibatnya, baru kita masuk pelan-pelan. Oke, itu sih dari aku. Lanjut Kak. Oke, demikian dari presentasi kami. Udah selesai. Tadi ngetik. Terima kasih teman-teman semua. Messi semangat, Messi. Kalau Messi semangat, maka kita akan melihat penampilan terakhir dari tim 3. Tapi sebelumnya kita sambil mengedarkan persembahan, mengedarkan kantong persembahan, dan nanti selesai tim 3 kita sekaligus doa persembahan, doa tutup, doa berkat. Mungkin dimulai dari tim 3 dulu biar masyarakatnya maju dan yang lain. Oke, sekarang aja berarti yang persembahan.
Kita bersama Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Dan di tengah-tengah aktivitas kami ingin memberikan persembahan Bapak. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berbahagia bagi kemuliaan kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan agar mereka berkati lebih lagi sehingga mereka dapat memberikan Tuhan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Dari tim 3 dulu. Menyusul. Enggak nyanyi. Hei hei. Jatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Oke, mari saya undang tim 3 untuk maju. Kita mulai disambut pakai lagu. Ayo, waktunya 10 menit maksimal. Udah mau jam 9 lagi. Ayo, Ji. Ayo. Ayo. Lu teman lu lagi bikin properti, berbuat lu. Saya juga bikin properti. Oke. Emang ngapain sih? Presentasi kelompok 3 dimulai. Jangan mati dong lampunya. Shalom. Kami dari tim 3 ingin menampilkan sebuah narasi singkat, yaitu tentang jenis kasih agape, philia, eros, dan storge. Temanya, dapatkah kamu mengasihi jika di hatimu tidak ada kasih? Pada suatu malam, anjay. Di dunia yang penuh kasih, masihkah kita memahami maknanya yang sejati? Kasih bukan hanya kata, tetapi wujud dari hati yang telah disentuh oleh Tuhan. Tapi, dapatkah seseorang mengasihi jika di hatinya tidak ada kasih? Pada suatu malam ada seorang ibu dan anaknya yang sedang menyiapkan minuman teh sari wangi dan mereka berbincang dengan tehnya. Benci banget gue tinggal di rumah ini.
dituntut buat berubah. Kesel banget rasanya. Udah lah. Nak, ibu memarahi kamu bukan karena ibu membenci kamu, tapi karena ibu menyayangi kamu. Bu Maria. Kasih seorang ibu, kasih storge tidak akan pernah menyerah, Nak. Bohong. Kasih storge, kasih dalam keluarga, kasih yang menerima meskipun sama-sama terluka. Namun, apakah cukup? Pada suatu hari ada seseorang bernama Raden yang duduk bersama sahabatnya Nathan. Raden. Yo. Kesel banget gue di rumah. Oh wow. Dengar sobat, saya mengetahui bahwa keadaan Anda pada saat ini sedang jauh dari baik-baik saja. Tetapi bagaimanapun itu, Anda tetaplah kamerad saya. Dan Anda boleh merasa marah, kecewa, tetapi janganlah membarikade hati Anda dari kasih. Gila ya Den. Kenapa sih lu masih mau temenan sama gue? Itu dikarenakan kasih persaudaraan itu adalah kasih yang setia. Dan kasih filia tidak akan meninggalkan pada saat yang susah. Thank you ya Den. Lu emang, aduh. Aja. Oh ya, Nathan, di mana toilet terdekat? Ya Den, gue anterin. Karena lu baik banget ya, gue anterin sekarang. Thank you ya. Ya, Den. Kasih filia, kasih persahabatan yang tulus. Tapi masih ada kasih yang lebih dalam dari kasih filia. Pada suatu sore, suatu senja, ada kedua ada kedua sejoli. Anjay. Emang udah Ayo, ayo, ayo. Udah ngomongnya. Duduk ngomongnya sih. Diri aja gak sih biar emosi kan? Kita yang emosi ini. Duduk. Samson berbicara dengan pacarnya Indah. Hubungan mereka mulai retak karena ego masing-masing dan kebetulan Indah waktu itu cemburu karena Samson jalan sama cewek lain. Katanya kita saling cinta, tapi kok kita saling nyakitin? Mungkin yang kita sebut cinta cuma perasaan. Kasih eros butuh komitmen, bukan hanya rasa suka.
Kasih eros, kasih antara pria dan wanita, indah namun rapuh tanpa dasar, kasih sejati. Anjay. Beberapa minggu kemudian, di suatu hari di gereja Kinamon, Samson duduk sendiri di bangku gereja. Datanglah seorang pendeta muda bernama Jovan. Shalom Bapak Pendeta. Kamu kelihatan kosong, nak. Ada apa? Aku dikelilingi kasih, tapi hati ini tetap hampa. Apa gunanya semua itu, Tuhan? Kasih yang sejati itu bukan dari manusia. Kasih agape, kasih Bapa, rela memberi diri ketika kita tidak layak. Maka dari itu, tanpa agape, kita cuma bisa berusaha, tapi tidak bisa benar-benar mengasihi. Ada amin? Amin. Amin. Habis. Sehari setelah kejadian tersebut, Samson berlutut di altar meneteskan air mata. Tuhan, ajari aku mengasihi seperti Engkau. Isi hatiku dengan kasih-Mu, kasih agape. Dapatkah kamu mengasihi jika di hatimu tidak ada kasih? Jawabannya tidak. Karena kasih sejati hanya berasal dari Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Biarlah kasih agape memenuhi kita semua, agar kasih storge, filia, dan eros dapat hidup dalam kebenarannya bersama kita. Sekian. Terima kasih. Shalom. Oke. Luar biasa, beri tepuk tangan yang kemoro. Oh, mereka nggak foto, foto dulu lah kalian tim 3. Nah, sekali aja. Ayo. Iya, kayak cepat kai kan? Deritanya sungguh tiada akhir. Terima kasih semuanya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan Seren untuk merangkum setiap kegiatan kita. Haleluya. Cik. Puji Tuhan, teman-teman bersuka cita semuanya. Puji Tuhan.
Tuhan, haleluya. Sungguh saya sangat senang kita semua bisa hadir dan mengikuti acara kegiatan ini. Dan saya melihat teman-teman sudah dipenuhi sukacita. Dan saya berharap sukacitanya tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi kedepannya ada pelajaran-pelajaran yang teman-teman dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan kita di malam hari ini. Jadi mengenai iman, tentunya iman itu akan mempengaruhi kehidupan doa kita. Kalau misalnya kita punya iman, kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu dan hanya Tuhan kita yang sanggup untuk menolong kita, otomatis kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Tadi katanya dibilang di presentasi kelompok 1 adalah jangan pergi atau berhenti berdoa sebelum Tuhan yang pergi duluan, sebelum Tuhan yang meninggalkan. Artinya berdoa tanpa henti-hentinya. Bagaimana kita bisa berdoa tanpa henti-hentinya jika kita tidak memiliki iman? Kita tidak akan bisa terus memberikan waktu untuk berdoa kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan dapat mengabulkan doa kita, Tuhan dapat mendengar doa kita. Tetapi ketika kita sudah memiliki iman, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang mau mendengar doa kita, maka kita akan rela memberikan waktu kita untuk berdoa. Mengenai pengharapan juga, saya dapat satu pelajaran bahwa yang diperlukan adalah yang pertama komunitas. Kita butuh komunitas untuk menjaga kita, menguatkan kita, supaya kita gak terlalu jauh larinya, supaya kita gak melenceng terlalu jauh dari jalan yang benar. Kita butuh teman untuk mengingatkan, kita gak bisa sendirian. Kalau kita terus menyendiri tanpa komunitas, maka tidak ada yang akan mengingatkan kita, tidak ada yang akan menjadi rekan yang akan melindungi kita dari cara hidup yang salah. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bisa terus berada berkumpul bersama-sama, saling menguatkan di dalam komunitas Yours ini, supaya kita saling menjaga teman kita satu sama lain, supaya kita tetap ada di track yang benar, di jalur yang benar. Dan juga tidak sekadar komunitas yang kita butuhkan, tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Karena apabila hanya komunitas, lama-lama hati akan menjadi tawar. Teman tidak selalu bisa menghibur. Tetapi kalau misalnya kita punya hubungan dengan Tuhan, hati kita akan terisi, ada kehangatan di dalam hati. Hati kita tidak akan tawar, karena hahihi gak cukup untuk menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Jadi teman-teman, tetap pertahankan komunitas yang ada, tetap juga jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga tentang kasih, benar banget kata quotes tadi, kasih yang lain itu kita cuma bisa berusaha. Kasih storge, kasih filea, kasih eros, kita cuma bisa berusaha, tapi tanpa adanya kasih dari Tuhan, tanpa adanya kasih agape yang memenuhi hati kita gak akan mampu untuk benar-benar mengasihi. Kita mungkin bisa mengasihi mereka, tapi dengan cara yang salah. Kemudian ketika teman kita berbuat dosa, karena kita mengasihi, kita ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Kayaknya kalau aku tegur nanti dia sakit hati sama aku. Karena aku sayang sama dia, aku biarin aja. Itu menjadi sesuatu yang salah. Atau bahkan kasih eros. Karena aku cinta sama pacar aku kasih segalanya bahkan sebelum menikah. Itu menjadi hal yang salah. Keluarga. Aduh, karena aku cinta sama anak aku, ya udah deh biarin aja dia gak pergi ke gereja. Gak usah dibangunin deh, biarin aja dia tidur, kasihan, capek dia kemarin kerja. Itu menjadi sesuatu yang salah tanpa adanya kasih Tuhan di dalam hati. Tetapi ketika kita benar-benar memahami seperti apa kasih Tuhan itu memenuhi hati kita, ada kasih agape di dalam hati kita, kita sadar bahwa kasih yang sebenarnya itu kasih yang dijalani di dalam kebenaran, seperti yang Kak Mika tadi bilang. Kita akan melakukan kasih-kasih yang lain di dalam kebenaran, sehingga bukan hanya kasih yang benar menurut pemikiran kita, tetapi juga kasih yang menyelamatkan sesama kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya minta teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bergandengan tangan di malam hari ini. Mari kita terus menguatkan saudara-saudari kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sangat kita kasihi.
Kita bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kalau ada alasan kenapa kita harus tetap beriman kepada Tuhan, kalau ada alasan kenapa kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, itu jawabannya satu. Karena Tuhanlah yang paling mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Coba lihat teman kanan kirinya. Tanya, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Aku mengasihimu. Puji Tuhan. Mari kita ambil komitmen di malam hari ini. Kita mau memahami kasih yang sejati. Kenapa sih kegiatan ini diadakan? Supaya yang pertama, kita bisa punya teladan tokoh iman. Supaya iman kita bisa bertumbuh. Dan tadi teman-teman kita sudah memberikan satu teladan tokoh iman, yaitu Abraham. Abraham itu orang yang percaya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan sanggup untuk menolong. Sehingga dia mau untuk berdoa bagi Sodom. Itu adalah bukti iman dan kasih, dan bukti kalau dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita juga melalui kegiatan ini kita bisa membuka mata kita bahwa kita ini bukan manusia yang paling menderita. Banyak orang di luar sana yang situasinya lebih sulit daripada kita, yang bahkan mungkin benar-benar udah gak ada harapan lagi. Kalau kita hari-hari ini masih ngerasa kayaknya saya udah gak punya harapan lagi, itu adalah hal yang salah. Bahkan ketika kita ada di situasi mereka pun yang seperti tidak benar-benar tidak ada harapan lagi, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Bahkan sudah ada teman kita juga yang sudah pernah mengalami bagaimana terpuruk di dalam narkoba, tetapi kita bisa melihat bahwa dia bangkit dan dia ada di salah satu di antara kita. Itu bukti bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan dan mengubahkan. Teman-teman, melalui ini juga kita bisa belajar bahwa kasih itu bukan dari diri kita sendiri. Kasih bukan datangnya dari kita, tetapi kasih dari Bapa, sumber segala kasih, Sang Kasih itu sendiri. Oleh karena itu kita harus mendownload kasih itu. Kita nggak punya itu di dalam hati kita. Kita akan memilikinya kalau Bapa memberikannya ke dalam hati kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh yang baik, Bapa Yahweh yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami terlalu mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, itu adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh masih bertemu dengan teman-teman kami boleh ada di lingkungan ini Tuhan. Kami boleh terus berkarya, belajar, bekerja, beribadah. Semua adalah bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak ajar kami untuk kami terus memiliki iman percaya kepada Tuhan, untuk kami terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Engkau Yeshua, Kau adalah pengharapan kami yang hidup. Karena Engkau telah bangkit, sehingga kami tidak berharap kepada sesuatu yang telah mati, tetapi kami berharap kepada Tuhan yang hidup. Engkau ada Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus berdoa kepada Tuhan untuk setiap teman-teman kami Bapa, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana, karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Siapapun di antara kami saat ini yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Tuhan, kami ingin menyatukan doa kami Tuhan, berdoa bagi mereka Tuhan, supaya Tuhan Engkau memulihkan keadaan mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan, dan Engkau menolong mereka, mengangkat mereka dari setiap lumpur dosa Tuhan, dari setiap keterpurukan mereka Tuhan. Engkau mengangkat beban hidup mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan berikan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, dan yang terutama Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memberikan damai yang sejati Tuhan di dalam setiap hati kami Bapa.
Tuhan, biarlah Tuhan persekutuan kami ini boleh terus berjalan, kami boleh terus berkumpul bersama, kami boleh terus berada Tuhan, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan di dalam persekutuan Yours ini Tuhan. Dan kiranya tidak berhenti sampai di hari ini Bapa, tetapi ke depannya Tuhan, biarlah kami boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan, boleh tetap ada di dalam jangkauannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kami yang sudah hadir di malam hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu bahkan berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, hamba Tuhan Mernin yang ada, Pujian yang ada Tuhan, Lori yang ada Bapa, Lydia yang ada, Kezia yang ada, Kak Lena yang ada, Kak Ruth yang ada, Kak Syarif yang ada, bahkan Kak Evan Tuhan, juga Yehuda Bapa, Nathan, Kak Mika, King Tuhan, Samson, hamba Tuhan Tony Bapa, Marta, juga Tuhan Saudari Natali Tuhan, bahkan juga Tuhan Kak Ove Tuhan, hamba Tuhan Yordan Tuhan, bahkan juga Saudara Jose Tuhan yang ada, bahkan hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami, terus menjaga hati kami untuk kami tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahkan menaruh pengharapan kami ke dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan daripada anak pemuda remaja yang ada Bapa, dimanapun mereka Tuhan bekerja Tuhan, Tuhan yang buat berhasil beruntung Tuhan, jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, biarlah Tuhan yang buat berhasil Tuhan. Kami percaya bonus dan promosi semua hanya datang daripada Tuhan. Bahkan yang sedang ada dalam jenjang pendidikan Tuhan, Tuhan yang terus memberkati Bapa, membuat mereka berprestasi Tuhan. Bahkan Tuhan mereka dapat menjadi berkat Tuhan di tengah sekolahnya Bapa, bagi teman-temannya, bagi guru-guru yang ada, dan dapat menjadi teladan di dalam kebenaran, kejujuran, kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa bagi setiap keluarga kami Bapa, dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya Tuhan pemeliharaan dan juga penjagaan yang sama Tuhan juga memberkati kepada setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang intim dan indah dan hangat di malam hari ini. Dan kami menyerahkan perjalanan kami pulang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan hantarkan sampai dengan selamat ke rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun, dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, sehingga besok kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah raya yang ada. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik, terima kasih Tuhan Yeshua, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya.